Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngebahas lanjutin soal yang nomor 8 ya, dari soal KSN. Oke, jadi nomor 8 tuh ada mobil A berada 25 kilometer di depan mobil B. Oke, mungkin kita gambarin dulu deh ya. Mobil A ada di depan mobil B, berarti mobil B itu di belakang. Sorry ya teman-teman kalau berisik. Berarti mobil A tuh dia udah di depan sejauh 25 kilometer. Oke, berarti dari sini 25 kilometer. Sorry, salah ya. A tuh dia di depan ya. Oke. A di depan, B yang di belakang. A di depan. Berarti ini adalah A di depan, B adalah di belakangnya, gitu ya. Terus, mula-mula mobil A bergerak maju meninggalkan mobil B dengan kecepatan awalnya 30 kilometer per jam. Berarti V0A dia tuh adalah 30 kilometer per jam. Sorry. Terus, dan percepatannya konstan. Percepatan A adalah 2 kilometer per jam kuadrat. Oke, dari satuannya udah enakan ya semuanya buat panjang, satuan panjangnya dalam kilometer, satuan waktunya udah dalam jam. 1 jam kemudian, mobil B mulai bergerak menyusul mobil A dengan kecepatan awal 40 kilometer per jam dan percepatan konstan 5 kilometer per jam kuadrat. Oke. Berarti 1 jam kemudian. Di sini aja kita gambar ulang aja. 1 jam kemudian si mobil B itu tuh baru berangkat. Jadi awalnya di sini berarti B itu 0 dulu ya. 0 dulu kecepatannya atau 0 kilometer per jam ditulisnya boleh biar sama ya kayak yang lain. Nah, 1 kilometer 1 kilometer per jam, 0 kilometer per jam. Baru setelahnya B itu dia mulai menyusul. Ini B, ini kok jadi pada ngapung ya? Ini A. Oke. Bentar kita hapus dulu garisnya karena nggak mungkin pada ngapung ya. Nah, misal di sini 1 jam kemudian dia nyusul si B itu dengan kecepatan awal 40 kilometer per jam dan percepatannya, sorry ini tuh milik B ya teman-teman. V0B berarti. V0 B dan percepatan B-nya itu adalah konstan 5 kilometer per jam kuadrat. Yang ditanyain adalah ketika mobil B tepat menyusul mobil A, kecepatan mobil B sama dengan berapa? Berarti yang ditanyain itu adalah VB-nya berapa. Gitu. Nah, untuk ngerjain soal ini kita akan tinjau satu persatu ya mobilnya. Kayak sebenarnya ini tuh lebih gampang kalau dilihat aja waktunya gitu teman-teman. Jadi dicek 1 jam pertama dia di mana, 1 jam yang selanjutnya dia di mana, lebih gampang kayak gitu. Tapi gak apa-apa kita hitung aja ya. Kita coba jabarin gitu ya meskipun lebih gampang menggunakan logika gitu. Oke, kita cobain satu-satu ya. Nomor 1, langkah 1 kita akan tinjau mereka berdua tuh B dan A kan geraknya GLBB ya. Karena ada percepatan di sana. Nah, sekarang kita akan tinjau GLBB dulu yang mobil A. Mobil A. Oke, rumus GLBB yang bakal kita pakai itu adalah berarti yang S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat yang itu ya. Nah, tapi kita akan ganti jadi X aja deh. Jadi XA gitu ya, posisi A itu tuh adalah X0A. Kenapa ada X0A? Karena posisi A dan B itu bisa jadi awalnya berbeda. Kalau mulai dari titik yang sama kita gak usah pakai X0A boleh. Ditambah V0A TA kuadrat. V0T ya. Ditambah setengah AA TA kuadrat. Nah, di sini kita harus ambil acuan waktunya tuh mau ngitung di mana gitu. Mau ngitung di A atau mau ngitung di B. Kita ngitungnya di A aja ya. Jadi B yang ketinggalan gitu, bukan A yang kecepatan. Nah, XA-nya adalah yang mau kita tinjau. X0A, lihat A tuh dia udah di depan 25 km. Berarti X0A-nya 25 ditambah V0A tuh tadi berapa ya? 30. TA-nya adalah T ditambah setengah, AA-nya adalah 2.
dikali T kuadrat, berarti gitu. Kalau kita rapihin, XA itu adalah 25 tambah 30T ditambah T kuadrat, berarti gitu ya. Karena ininya bisa dicoret nih. 2 sama 2 boleh banget dicoret. Atau kalau biar lebih rapi, XA tuh boleh banget ditulis gini ya. T kuadrat tambah 30T tambah 25. Ini adalah GLBB di mobil A. Sekarang yang kedua, kita akan tinjau yang mobil B-nya. GLBB yang mobil B. Nah, yang mobil B, lihat nih, waktu pergerakan mereka kan berbeda ya. Mobil B tuh dia 1 jam kemudian berangkatnya tuh. Berarti nanti TB tuh jangan sama dengan T. Kalau tadi kan TA tuh kita tulisnya sama dengan T ya. Kalau TB itu berarti T dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena dia telat atau terlambat 1 jam kemudian. Oke, berarti bisa ditulis lagi kayak tadi aja persamaannya XB sama dengan X0B ditambah V0B TB ditambah setengah AB TB kuadrat gitu. Berarti XB sama dengan, nah X0B-nya dia sama dengan 0. Kenapa? Karena B itu enggak di depan gitu. Dia dari starting point dari 0 ditambah V0B-nya 40, TB-nya ingat pakai T dikurangi 1, ditambah setengah, AB-nya itu adalah 5, TB-nya itu adalah T kurangi 1 kuadrat. Oke, nah sekarang kita jabarin aja. Nolnya berarti udah ya, gak usah ditulis lagi. Ini 40 dikali T adalah 40. 40 dikalikan dengan negatif 1 adalah negatif 40. Ditambah setengah kali 5 adalah 2,5, boleh. T min 1 dikuadratin itu adalah T kuadrat, berarti min 2T ya ditambah 1. Nah sekarang kita kali-kaliin, iya betul, ini 40T ya, ya gitu ya. Berarti XB sama dengan 40T dikurangi 40 tambah 2,5T kuadrat min 5T ya dikali-kali pelangi ditambah dengan 2,5. Ini boleh banget ditulis yang 2,5T kuadrat dulu di depan. Terus 40T dikurangi 5T adalah 35T min 40 ditambah 2,5 adalah min 37,5. Ya, jadi 2,5T kuadrat tambah 35T min 37,5. Oke, ini adalah peninjauan gitu ya, persamaan di mobil A dan di mobil B. Yang ketiga, kita akan cari lagi waktunya dulu nih, waktu atau T gitu ya, cari waktu. Kapan sih cari waktunya? Lihat di sini yang diinginkan tuh adalah saat mobil B tepat menyusul mobil A. Berarti kan kalau mau pas susul-susul, dia tuh harus berada di jarak yang sama dulu gak sih? Misal, ini tuh adalah mobil A, ini adalah mobil B gitu. Buat saling nyusul berarti dia mobil A tuh kan harus sejajar sama si mobil B, harus sini kan? Gitu. Berarti si XA itu tuh harus sama dengan si XB. Gitu, kalau mau saling pas susul-susul gitu kan. XA itu adalah T kuadrat ditambah 30T tambah 25. XB itu adalah 2,5 T kuadrat, ini kuadrat ya teman-teman, ditambah 35T min 37,5. Boleh banget semuanya kita pindahin dulu ke ruas kiri kali ya biar rapih. Jadi ini T kuadrat tambah 30T tambah 25 min 2,5 T kuadrat min 35T tambah 37,5 sama dengan 0. T kuadrat dikurangi 2,5 T kuadrat. 1 dikurangi 2,5 berarti min 1,5 ya. Min 1,5 T kuadrat. Terus yang ini 30T dikurangi 35T berarti min 5T. 25 ditambah 37,5 berarti 62,5 ya, ditambah 62,5 sama dengan 0. Nah ini biar rapih gitu ya, kita boleh banget kita kaliin dengan 10 biar hilang si komanya gak sih, biar gak koma-komaan.
Jadi ini 1,5 kali 10 berarti jadi 15. Iya. Ini berarti jadi min 5T, berarti jadi ini min 15T kuadrat ya. Ini berarti jadi min 5T, 50T, ini ditambah 625 sama dengan 0. Jadi kayak gini kan ya. Oke, atau ini tuh bisa diperkecil lagi, dibagi menjadi 5 boleh. Dibagi 5, min 15 bagi 5 kan 3 ya, jadi min 3T kuadrat min 10T ditambah 625. 625 juga bisa dibagi 5 ya, sorry. Kita hapus dulu. 625 dibagi 5 tuh 125 sama dengan 0. Ini agak rekok ke sih teman-teman, kalau misalnya ada negatif di depan kita kaliin sama negatif 1 lah ya. Biar apa? Biar negatif itu enggak di depan gitu ya. Negatif 3T kuadrat kali negatif 1 berarti jadi positif 3T kuadrat tambah 10T negatif 125 sama dengan 0 gitu. Nah, terus sekarang kita cari faktor T-nya nih. Cari faktor T-nya kayak gimana? Cari faktor T-nya tuh berarti kita harus pakai ABC sih sebetulnya. Karena kalau misalnya pakai biasa tuh lumayan sulit ya. Oke, kita pakai ABC, berarti A-nya tuh sama dengan 3, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan min 125. 125. Oke. Berarti T1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Ini rumusnya ya. Berarti T12 sama dengan min 10 plus minus akar B kuadrat berarti 10 kuadrat min 4 kali 3 kali C-nya min 125 dibagi 2A, berarti dibagi 2 kali 3. Berarti T12 sama dengan min 10 plus minus akar 10 dikuadratin adalah 100, 4 kali 3 berarti min 12 dikali min 125 dibagi 2 kali 3 adalah 6. Berarti T12 sama dengan min 10 plus minus akar 112 dikali 125 tuh 1500 ya, berarti jadi positif. 1500 dibagi dengan 6. Oke, habis ya. Kita ke sini deh lanjutinnya ya. Tadi itu berarti T12 min 10 ya. Berarti T12 sama dengan negatif 10 plus minus akar 100 tambah 1500 adalah 1600 dibagi dengan 6. Akar 1600 itu tuh adalah 40 dibagi dengan 6. Berarti T1-nya tuh dia bisa jadi negatif 10 tambah 40 bagi 6. Atau negatif 10 tambah 40 itu kan 30 ya. Bagi 6 sama dengan 5. Bisa jadi 5 jam. Sorry ya kalau berisik. Atau T2-nya bisa jadi min 10 min 40 dibagi dengan 6. Berarti min 50 per 6 jam. Nah ini gak mungkin ya. Kenapa gak mungkin? Karena tidak mungkin waktu itu negatif. Berarti yang bisa kita pakai adalah T-nya tuh adalah 5 jam. Jadi butuh waktu 5 jam nih buat si A buat menyusul si B. Gitu kan, B yang di depan ya. Sorry. B biar menyusul si A tuh dia butuh waktu 5 jam. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang langkah yang keempat, yang terakhir, yang kita cari itu kan sebenarnya di sini bukan waktunya ya, tapi kita tuh nyari kecepatan si mobil B. Oke, kita cari kecepatan mobil B. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya boleh banget pakai rumus di ABB lagi. VT itu kan, VB itu adalah V0 ditambah dengan AT gitu kan. Nih, V0-nya tuh kecepatan awal B itu tadi 40. Ditambah AB-nya tuh 5 dikali oke. T-nya harus ingat kalau TB itu adalah T dikurangi dengan 1 gitu. Berarti PB sama dengan 40 tambah 5, T-nya tadi 5 berarti dikurangi 1. Berarti PB sama dengan 40 ditambah 5 kali 5 kurangi 1, 4. Berarti VB-nya adalah 40 tambah 5 kali 4, 20. 40 tambah 20 adalah 60. Ingat satu angka di belakang. Betul gak sih?
Iya ya, saya ingat satu angka di belakang koma berarti 60,0 meter per sorry, satuannya juga ya, bukan bukan meter per second tapi kilometer per jam. Begitu deh teman-teman. Ya, jadi kita udah tahu nih kalau kecepatan mobil B itu adalah 60 kilometer per jam saat dia nyusul si mobil A kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.